Pembantu adalah maut. Aku gerebek suamiku saat dia selingkuh. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ma, Alesa nggak rewel kan? Tanyaku sambil menyetir mobil yang melaju pulang. Enggak kok sayang. Emangnya kenapa? Tanya Mama. Enggak, Ma. Ini aku sudah di perjalanan pulang. Tapi aku langsung pulang dulu nggak apa-apa ya, Ma? Soalnya capek banget, Ma. Kataku. Iya sayang, nggak apa-apa. Nanti malam saja jemput Alesanya. Ya sudah, Ma. Aku langsung pulang ke rumah dulu ya, Ma. Iya, hati-hati sayang. Tutup Mama. Teleponku dimatikan. Dan aku kembali fokus menyetir. Ini hari ketiga aku meninggalkan Alesa, anakku yang usianya 2 tahun, karena ada urusan kerja di luar kota. Aku memang sengaja menitipkan Alesa di rumah orang tuaku biar bisa dirawat. Aku memang tidak menyewa babysitter, karena pekerjaanku sebagai penulis novel, aku kerjakan semua di rumah. Jadi aku bisa merawat Alesa secara langsung. Setelah hampir 10 menit, aku sudah sampai di perumahan yang aku beli secara tunai dengan uangku sendiri. Ditambah sedikit bantuan dari Mama dan Papaku. Aku yang baru saja memarkirkan mobil Brio merah kesayanganku, sontak terkejut dan mengeluarkan kepala dari kaca saat tetanggaku memanggilku. Mbak Zahra, baru pulang dari luar kota ya? Tanya tetanggaku. Bu Ipah namanya. Ia melakukan kegiatan pagi seperti ibu-ibu kompleks biasanya, menyapu halaman rumah. Iya Bu, sebentar ya Bu ngobrolnya. Saya matikan mesin mobil dulu. Jawabku sambil mencabut kunci mobil. Kemudian aku lepaskan seatbelt yang masih kukenakan. Lalu turun dari mobil dan menghampirinya. Sekalian memberikan oleh-oleh dari kota Jogja. Sebelum pulang tadi, aku membeli bakpia untuk Lilis, pembantuku yang bekerja di rumah hanya setengah hari. Ya, dia pembantuku yang aku minta bekerja setengah hari saja, mencuci dan memasak untuk suamiku. Setelah itu, kupastikan dia pulang, sebab kami memiliki perjanjian khusus di atas materai. Aku mendekati Bu Ipah, lalu menyodorkan bakpia ke tangannya. Ini oleh-oleh untuk Bu Ipah, ucapku sambil menyunggingkan senyuman. Loh, ini buat Lilis nggak ada? Tanya Bu Ipah balik. Ada Bu, aku sudah beli lebih. Jawabku singkat. Bu Ipah celingukan ke arah rumahku, seperti mengintai seseorang. Lalu mulutnya mendekat di telingaku. Mbak Zahra, Lilis itu semalam bermalam di rumah ibu loh, bisik Bu Ipah. Aku terkejut mendengar penuturan tetangga yang usianya lebih tua dariku itu. Anaknya juga sudah 2 dan beranjak dewasa. Berbeda denganku yang masih berusia 27 tahun dan baru memiliki seorang anak yang aku titipkan pada orang tuaku sebelum aku berangkat ke luar kota kemarin. Bu, gak mungkin Lili seperti itu. Kami ada perjanjian, jika dia melanggar, maka akan didenda 10 juta rupiah. Bisiku juga. Ya sudah, kalau Mbak Zahra gak percaya, saya masuk dulu ya Mbak. Terima kasih oleh-olehnya. Timpal Bu Ipah sedikit melipat wajahnya, seraya tersinggung karena aku tidak percaya. Tinggal di perumahan itu sensitif. Kadang ada banyak ibu-ibu macam Bu Ipah ini, mudah menggosip dan mengadu domba. Tersinggung pula. Kalau sudah ketemu yang seperti ini, aku hanya menggelengkan kepala. Aku pun masuk ke dalam rumah, lalu langsung menuju dapur karena aroma masakan sudah tercium dari pelataran rumah. Wah, masak apa Lis? Tanyaku pada asisten rumah tangga yang bekerja sudah 6 bulan lamanya. Loh, ibu sudah pulang? Kirain besok Bu, sahut Lilis menyambutku mengeritkan dahi, sebab aneh sekali mesin mobil tidak dia dengar. Padahal aku sudah sempat mengobrol juga dengan Bu Ipah.
Kamu sibuk masak ya? Sampai tidak dengar ada suara mesin mobil. Udah nih oleh-oleh buat kamu. Aku mau mandi dulu ya. Habis itu siapin sarapan ya, Lis. Seruku kemudian beranjak ke kamar. Aku mandi di bawah shower yang mengercik air. Rasa lelah pun hilang seketika dihujani air panas yang kusetel supaya tidak masuk angin, karena baru saja pulang sudah langsung mandi. Tekanan air dari shower membuatku terpejam ketika air mengucur di kepala. Selepas mandi, aku meraih handuk yang berada di gantungan baju. Namun aku terkejut ketika melihat baju tidur milikku menggantung di sana. Baju tidur? Bukankah aku di Jogja selama 3 hari? Dan sebelum aku pergi pun cucian sudah tidak ada. Gumamku sendirian di kamar mandi. Aku menghela nafas. Seketika terlintas ucapan Bu Ipah tadi. Aku terdiam, berusaha untuk tidak berpikir negatif dengan wanita yang usia Lilis 5 tahun lebih muda dariku. Kemudian aku menggosok tubuh ini dengan handuk, lalu menggosok rambut juga supaya cepat kering. Setelah itu berpakaian dan segera ke dapur lagi untuk sarapan. Aku menghentakkan kaki. Awalnya kencang, tapi dari jauh aku mendengar suara orang yang sedang berbicara melalui sambungan telepon. Untung kamu berangkat lebih pagi, Mas. Istrimu pulang lebih cepat. Tapi aku takut nih, soalnya lupa dengan baju tidur milikmu yang belum kuamankan ke mesin cuci. Bagaimana ini, Mas? Aku mendengar sedikit percakapan Lilis. Itu pasti Mas Dendi yang dihubunginya. Tidak salah lagi, yang dikatakan Bu Ipah pasti benar. Aku melipat kedua tanganku di atas dada dan berdiri tepat di belakang Lilis. Dengan senyum yang sengaja kulayangkan, aku menepuk bahu wanita berparas ayu itu. Ia menoleh sambil menggenggam ponsel yang tadinya diletakkan di telinga. Sebab ia pasti tahu yang menepuk bahunya adalah Zahra Lisa Maharani. Matanya terlihat membulat bak seperti orang yang tersedak biji rambutan. Baju tidur, sindirku dengan sengaja. Ibu, sejak kapan berdiri di belakangku? Tanya Lilis. Ia mendekap ponselnya, lalu mundur ke belakang sambil menatapku. Baju tidur apa, Lis? Barusan kamu bicara dengan siapa? Cecarku dengan kaki terus melangkah maju. Mata ini menyorotnya sambil terus melangkah. Sedangkan Lilis terus mundur hingga mentok di ujung wastafel. Bu, maafkan saya. Kemarin sewaktu masak, baju saya kesiram minyak. Jadi minjam baju ibu sekenanya yang ada di lemari. Sanggah Lilis masih berdiri tegak. Ia menggigit bibirnya sambil sesekali terlihat menelan ludah. Oh, begitu, ucapku sambil mengangguk. Tapi terus mendekati wanita yang terbilang masih muda itu dan kebetulan juga belum menikah. Aku sudah yakin bahwa orang yang dia hubungi barusan adalah Mas Dendi, suamiku. Tapi sebaiknya tidak sekarang membongkar semuanya. Aku boleh lihat ponsel kamu? Tanyaku penasaran juga. Ingin menyudahi menyecar Lilis. Tapi rasa penasaranku justru menggebu-gebu. Lilis menatapku. Tapi perlahan ponselnya pun ia berikan sambil menatapku dengan wajah sendu. Setelah ponselnya ku genggam, Mas Dendi justru menghubungi ke nomorku. Akhirnya jari ini mengusap lembut layar ponsel yang sedang menyala. Aku pun mengangkat telepon sambil menarik kursi meja makan. Halo Mas, ucapku mendahului. Halo sayang, kamu sudah pulang? Tanya Mas Dendi, membuatku seketika menoleh ke arah Lilis lagi. Kulihat tangan Lilis mengelus dadanya. Ternyata mereka saling menutupi satu sama lain. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan gegabah dalam mengambil sikap. Ikuti saja main kucing-kucingan. Hingga suatu saat, kucing itu tertangkap basah sedang menyergap tikus got. Iya Mas, aku sudah di rumah. Jawabku sambil meneguk air putih. Rasanya hati ini panas. Jadi aku siram dulu dengan air putih untuk sekedar menormalkan darah yang sudah tersulut emosi. Aku cuma mau bilang, sebentar lagi akan ada paket datang untukmu. Aku belikan kamu baju tidur baru.
Jadi kemarin Lilis hubungi aku melalui sambungan telepon. Katanya bajunya kena minyak. Jadi kusuruh ambil bajumu sementara sambil menunggu bajunya kering. Emang dasar orang udik ya. Dia malah pilih baju tidur kamu. Aku juga baru ngeh setelah bangun tidur tadi, kok ada baju tidur yang menggantung? Gak mungkin kan nanti kamu pakai baju bekas pembantu? Jadi aku belikan kamu yang baru. Ungkap Mas Dendi panjang lebar. Aku menyunggingkan senyum, antara ingin tertawa dengan kompaknya kebohongan mereka, atau ingin tertawa dengan alasan umpat yang Mas Dendi lontarkan. Mungkin hanya ingin menutupi sesuatu, jadi menjelek-jelekan Lilis. Terserah kamu, Mas. Buatku gak penting hanya sekedar baju tidur. Jawabku singkat. Ya, kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku juga kerja dari pagi hingga sore. Setiap hari Lilis jam 11 siang pun sudah pulang. Jadi kami tidak pernah ketemu. Pagi-pagi sekali dia belum datang, aku sudah berangkat kerja. Jadi kami memang gak pernah ketemu. Jelasnya lagi. Orang kalau tengah berbohong, pasti segala apapun dibicarakan. Padahal aku tidak menanyakannya sama sekali. Ada lagi Mas yang ingin kamu bicarakan. Aku mau makan dulu ya. Aku lapar. Timpalku enggan bicara dengannya panjang lebar. Ya sudah, sore ini aku gak lembur di kantor deh. Demi kamu sayang. Rayunya. Kemudian telepon itu terputus setelah ia mengucapkan rayuan-rayuan lain untukku. Aku meletakkan ponsel di atas meja. Sedangkan Lilis terlihat merapikan rambutnya dengan ikat tali. Lalu ia mendekatiku dan hendak pamit, karena tugasnya telah selesai. Saya pulang ya Bu, ucapnya sambil menundukkan wajahnya. Semenjak pertanyaan yang tadi kulontarkan, ia tidak berani lagi menatapku. Bawa baju tidurku yang pernah kamu pakai, suruhku sambil menyendok nasi. Mataku tidak menoleh ke arahnya sama sekali. Ia melangkahkan kakinya ke arah kamarku, lalu kembali lagi menemuiku. Ini benar untuk saya, Bu? Tanyanya sekali lagi. Aku mengangguk sambil mengunyah makanan. Lalu ia pulang ke rumahnya yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku ini. Setelah Lilis pergi, aku meletakkan sendok dan menyingkirkan makanan yang ada di hadapanku. Tangan ini berada di kening, lalu memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba kepikiran untuk mengikuti kemana Lilis pergi. Aku mengambil ponsel, lalu mencari taksi online dan menyuruhnya menunggu di depan gerbang perumahan. Sengaja aku tidak membawa mobil sendiri, supaya lebih aman dan tidak ketahuan. Lilis memiliki ojek langganan di depan perumahan. Aku sengaja menunggu taksi di daerah sebelum pangkalannya. Kulihat Lilis naik di bonceng belakang. Lalu aku menyuruh supir taksi mengikuti kemanapun motor itu pergi. Ikuti motor itu ya Pak, suruhku sambil menunjuk ke arahnya. Loh Bu, kan tujuan kita di aplikasi bukan itu, ucapnya membuatku teringat tadi klik alamat rumah Lilis. Iya, tapi coba saja, saya klik alamat rumah yang kita ikuti kok, suruhku lagi. Akhirnya setelah debat lama, kami mengikuti Lilis. Ada sedikit cemas saat Lilis menoleh, tapi untungnya aku memakai taksi. Semisal pakai mobil pribadi, mungkin ia akan sadar. Bu, seharusnya kita belok kiri, papar supirnya. Dari sini aku sudah curiga, pasti bukan pulang. Ia menuju tempat lain. Kita ikuti dia saja. Masalah ongkos gampang, Pak. Nih pegang saja dulu 200.000. Sisanya nanti setelah selesai ya, ucapku sambil memberikan uang lembaran merah 2 lembar. Supir itu langsung bergegas. Ia mengikuti terus laju motor yang ditumpangi Lilis. Di pertigaan setelah lampu merah, Lilis berhenti dan melepaskan helm yang dia pakai. Lalu ia berjalan sedikit ke tepi jalan. Dan Lilis berhenti di satu mobil, yang tidak lain adalah mobil Mas Dendi. Aku melepaskan kacamata, menyaksikan Mas Dendi membuka pintu mobil untuk Lilis. Ternyata murah selera kamu, Mas. Lalu menepuk punggung supir dan menyuruhnya berjalan mengikuti mobil Mas Dendi. Meskipun hatiku teriris, tapi rasa penasaranku lebih besar. Sebab Mas Dendi bilang ia bekerja dan sibuk.
Tapi kenyataannya bisa jemput wanita itu. Bu, mobil itu ke sebuah rumah di perumahan juga, ucap sopir. Aku menyorot perumahan yang kami singgahi. Ternyata perumahan yang dulu aku inginkan, perumahan Kaster dengan desain minimalis. Astaga, kenapa dia kesini bersama Lilis? Aku menyuruh supir agar menjauh dari mobilnya. Ia berhenti tepat di satu rumah yang benar-benar aku inginkan. Lalu Mas Dendi turun. Ia menggandeng mesra tubuh wanita berusia 22 tahun itu. Dadaku bergetar, ingin rasanya ikut masuk ke rumah itu, tapi tidak kuat juga menyaksikan kenyataan di depan mata nantinya. Namun hati ini penasaran, apa yang tengah mereka lakukan di dalam? Sekitar 2 menit, aku berpikir harus melakukan apa. Ku ketuk jari ke kursi mobil, sesekali tubuh ini bersandar, mengikuti kata hati mana yang harus aku lakukan. Pak, tunggu di sini dulu ya, aku mau masuk sebentar, suruhku sambil membuka pintu mobil. Ternyata aku memilih untuk melihat ke dalam dan memergokinya sekarang juga. Lalu aku langkahkan kaki ini ke arah rumah yang cukup besar itu. Meskipun dengan hati yang sakit, ku ketuk pintu yang belum ada belnya itu. Saat ketukan ketiga, tiba-tiba saja lengan ini ditarik paksa oleh seseorang hingga diseretnya ke tempat sampah. Kami bersembunyi di balik tempat sampah. Rahman, celetukku ketika melihat sosok laki-laki yang ternyata adalah mantan tunanganku dulu, sebelum aku menikah dengan Mas Dendi. Awalnya aku dan Rahman pacaran cukup lama. Nyaris menikah, namun akhirnya gagal. Karena Rahman selingkuh dengan wanita lain. Namun setelah pernikahanku usai, aku baru tahu kalau Rahman ternyata hanya difitnah. Aku tahu semua dari Linda, sahabatku yang juga sahabat Rahman. Sejak saat itu, hubunganku dengan Rahman mulai membaik. Meski kami berdua paham kalau sekarang kami sudah memiliki kehidupan masing-masing. Shh, jangan berisik, timpalnya. Kami masih bersembunyi, karena dipastikan setelah ini akan ada yang keluar. Dan benar saja, Mas Dendi keluar dengan sudah mengenakan kolor dan kaos oblong saja. Ia tengok-tengok mencari orang yang mengetuk pintu, lalu menutupnya kembali. Hatiku menjerit melihat ia keluar dan masuk lagi. Ya, itu suamiku yang berani melamar dan mempersuntingku beberapa tahun yang lalu. Sabar ya, ucap Rahman. Aku baru tersadar bahwa ada laki-laki lain di hadapanku yang menyaksikan kepiluanku. Kamu kok ada di sini? Tanyaku penasaran. Jangan keras-keras. Kamu mau dengar suamimu sedang bercinta enggak? Dia di kamar belakang, dan kamarnya satu tembok denganku. Itu yang sebelah rumahku. Terang Rahman sambil menunjuk rumahnya dengan jari telunjuk. Aku terdiam, malu mendengar penuturan Rahman barusan. Ia mengetahui kelakuan suamiku. Aku mau pulang saja, sahutku di depannya. Gak mau mergoki suami sedang berzina? Tanya Rahman lagi. Aku menggelengkan kepala, lalu bangkit dari duduk yang setengah jongkok. Namun tangan ini ditarik oleh Rahman kembali. Ia memintaku untuk ikut dengannya. Kita mau kemana? Tanyaku padanya. Rahman terus-menerus menyeretku paksa. Jaraknya cukup jauh dari rumah Mas Dendi yang tadi disinggahi. Lalu ia berhenti di sebuah rumah yang bertuliskan ketua RT. Untuk apa kita kesini? Tanyaku pada Rahman. Mau nyuruh kamu berikan saksi bahwa mereka bukan suami istri, tapi kamulah istrinya, usul Rahman. Aku terdiam, masih menimbang ucapannya. Rasanya masih bingung melakukan hal itu, sebab aku tidak mau juga aib keluarga tersebar kemana-mana. Sepertinya terlalu berlebihan. Aku tidak perlu barbar. Untuk apa? Rasanya untuk saat ini yang kuinginkan hanyalah berpisah, jawabku pada Rahman. Ia menghela nafas sambil tertawa, sesekali membelah rambutnya dengan kelima jarinya. Sudah berapa pekan suamimu ada di sini, berzina. Tahukah kamu dosa zina bisa kena imbas 40 rumah di sekitarnya? Cetus Rahman membuatku terdiam. Sebenarnya perihal dosa itu hanya urusan Tuhan.
Dan apa yang aku lakukan ini semata-mata hanya ingin meyakinkan diri ini saja, bahwa aku salah memilih suami. Lalu aku harus melaporkan? Tanya aku padanya. Ya, mereka harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kamu lapor, lalu kita liput di media sosial. Bukankah itu sanksi sosial untuknya nanti? Kata Rahman sambil mengajukan pertanyaan. Terlalu berlebihan kalau harus sampai ke media sosial. Aku nggak mau. Jawabku menolak tawaran Rahman. Tidak lama kemudian, ada warga yang lewat. 2 orang ibu-ibu. Mereka melintasi rumah Pak RT yang kami lewati. Benar-benar keterlaluan itu 2 orang. Kesini hanya numpang buang kotoran saja. Warga sini nanti yang kena dampak sialnya. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi tiap siang selalu kesini, entah seminggu bisa 3 kali. Jelasnya membuatku menahan ludah. Apa yang dimaksud itu Mas Dendi dan Lilis? Tapi kan mereka juga nggak pernah lihat mereka ngapain di dalam. Iya Bu, tiap keluar pasti yang cewek rambutnya basah dan masuk mobil sambil cium bibir. Ih, nggak tahu malu ya. Anak saya si Agus sih pernah lihat. Kan mereka jadi tanya-tanya dan mengira perbuatan itu pantas ditiru. Jawab ibu yang satunya. Jadi sebagian warga pun turut kesal di sini melihat mereka mempertontonkan kemesraannya. Pak Soleh pernah nanya, katanya nggak ada buku nikah mereka berdua. Bilangnya sudah nikah siri, tapi kenapa kesini hanya di saat waktu tertentu saja? Tanya ibu yang satunya lagi. Mereka berdua berbicara dengan langkah kaki yang sesekali terhenti di depanku dan Rahman. Sebaiknya aku ikut kata Rahman saja, melaporkan kepada Pak RT setempat dan mengakui bahwa aku adalah istri Mas Dendi. Dan wanita yang dibawanya ke rumah yang setengah jadi itu adalah pembantuku. Baiklah, Man. Aku bersedia memberikan keterangan bahwa aku adalah istri sah dan mereka bukan pasangan yang telah terikat pernikahan. Mereka itu pezina, ucapku dengan lantang. Kemudian kami masuk. Lalu Rahman membantu menjelaskan maksud kedatangan kami berdua. Setelah dijelaskan panjang lebar, ketua RT setempat pun langsung mengajukan untuk memergokinya sekarang juga. Baiklah, kita ke rumahnya sekarang, mumpung mereka ada di sini, ajaknya. Apalagi Mbak punya bukti foto pernikahan di ponsel. Tambahnya lagi, sebab aku memang menunjukkan foto pernikahan kami yang tersimpan di memori telepon genggam milikku. Ayo sekarang, soalnya 10 menit lagi biasanya mereka cabut dari rumah itu. Pungkas Rahman sampai hafal betul jadwal mereka keluar. Kamu sampai hafal, Man? Tanya aku sekali lagi. Ini jam makan siang. Sepertinya suami kamu hanya memanfaatkan istirahat siangnya saja. Jawaban Rahman membuatku sesak. Tangan ini memegang dada, lalu mengatur nafas dalam-dalam agar tidak tersulut emosi dan sakit hati yang terlalu dalam. Ya sudah, kita jangan buang-buang waktu lagi. Timpalku kini semakin semangat. Kami bertiga keluar dari rumah Pak RT, namun ternyata sudah ada beberapa warga di depan pintu RT. Pak, itu yang penghuni baru, pengantin baru atau bukan sih? Masa kesini setiap siang? Sudah gitu di depan umum kadang ciuman, ucap ibu berbaju merah pekat dengan rambut diikat. Ia nampak kesal dengan Mas Dendi dan Lilis yang tak bisa menjaga sikap. Iya, tenang ya, kami bertiga mau menegurnya, jawab Pak RT yang sudah bersiap ke rumah minimalis yang masih belum direnovasi bagian depannya. Wah, kami turut senang deh Pak, semoga mereka bukan pasangan zina. Kalaupun sudah menikah, tolong nasihati untuk jaga sikap. Ini bukan di luar negeri, main nyosor saja ada anak-anak di bawah umur. Celetuknya lagi. Akhirnya ibu tadi pun pergi. Sedangkan kami bergegas menuju rumah yang disinggahi suamiku dan pelakor itu. Meskipun hati ini dihujani rasa benci padanya, tapi aku berniat untuk bicara pelan-pelan dulu. Langkah Rahman tiba-tiba terhenti ketika melihat dari sudut depan banyak segerombolan ibu-ibu membawa alat perangnya di dapur. Tangan Rahman dibentangkan seraya mencegahku untuk melanjutkan ke arah rumah yang kini sedang dibuat gelut oleh pasangan yang dimabuk asmara. Zahra, kamu ikut aku,
Suruh Rahman kini meraih tanganku. Pak RT gabung sama ibu-ibu yang sudah siap membawa panci dan centong. Tambah Rahman lagi. Pak RT dan istrinya mengangguk. Namun langkah Rahman kembali terhenti lalu menyapa Pak RT kembali. Pak, jangan bilang istrinya ada di sini ya. Teriak Rahman lagi. Kata Rahman kamar mereka ada di belakang. Jadi takkan mendengar teriakan Rahman barusan. Entahlah apa yang ingin dilakukan oleh Rahman kepadaku. Ia hanya menarikku dan meminta mengikuti saja perintahnya. Saat ini di otakku hanya ada bayangan Mas Dendi yang sedang bercinta dengan wanita yang tidak tahu malu itu. Terlintas bagaimana Rahman dan ibu-ibu yang bergosip tadi bilang bahwa mereka sering menunjukkan kemesraan di depan umum. Setidaknya bibirnya pernah melekat di wanita itu. Lalu juga singgah di bibirku. Rasanya ingin kumuntahkan jika itu bisa. Namun aku hanya mampu mengusap kasar saat mengingatnya. Ah, jijik! Teriakku sambil mengusap bibir sendiri. Langkah Rahman pun terhenti dan menoleh ke arahku. Jijik? Tanyanya dengan penuh penekanan. Iya, tiba-tiba terbayang saja saat ia bercumbu dengan Lilis. Rasanya bayangan itu menari-nari di pikiranku ini. Timpalku ikut berhenti. Kita tunggu di sini ya. Lihat ekspresi mereka dulu ketika ibu-ibu datang menyerbu. Ungkap Rahman sambil menyuruhku bersembunyi di balik daun talas yang cukup besar dan menutupi tubuh kami. Aku menuruti ucapannya. Tiba-tiba saja sopir taksi online pun menepuk pundakku ini. Ternyata sedari tadi ia menungguku kembali. Aku lupa mengabarkannya dan belum memberikan uang, bahkan tambahan yang kujanjikan untuknya. Maaf ya Pak, saya lupa kalau hanya sampai di sini. Saya lupa kalau hanya sampai di sini saja ngantarnya. Ini uang ongkosnya dan tambahan untuk Bapak. Ucapku sambil memberikan uang lembaran merah 3 lembar supaya ia tidak lagi berada di sini. Iya, saya nungguin karena kata ibu sebentar. Jawabnya membuatku tersenyum tipis. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Bu. Tambahnya kemudian pergi. Rahman yang menyaksikan aku lupa pun menatap sambil melontarkan senyuman. Kenapa kamu senyum-senyum? Tanyaku dengan mata menyipit. Dari dulu emang pelupa ya, gak pernah berubah. Untung gak lupa kalau punya suami. Ejeknya membuatku menghela nafas. Aku fokus ke keramaian ibu-ibu kompleks yang sudah siap beraksi. Tidak ada yang meminta mereka untuk melakukan hal itu. Ibu-ibu inisiatif sendiri karena sudah geram dengan mereka berdua. Pintu mulai digedor karena dikunci oleh Mas Dendi. Hitungan detik mereka belum keluar juga. Dan setelah berselang 2 menit, akhirnya Mas Dendi mengeluarkan batang hidungnya. Rahman meraih ponselnya. Ia hendak merekam kejadian yang memalukan itu. Man, nanti membahayakan kamu, cegahku karena pengalaman yang aku sering lihat menyebarkan berita masalah seperti ini kadang malah dilaporkan balik. Tenang, aku ini kan wartawan, jawabnya membuatku menoleh. Oh, jawabku singkat. Pantas saja sedari tadi Rahman berusaha menyusun rencana dan ingin menyebarkan di media sosial. Ternyata ini kerjaannya. Ia seorang wartawan yang tugasnya mencari berita-berita hangat. Mas Dendi keluar dalam kondisi sudah rapi. Namun kemejanya sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam celana panjang yang ia kenakan. Sementara Lilis, aku belum sama sekali melihat wajahnya. Apa-apaan ini? Kenapa kesini ramai-ramai? Tanya Mas Dendi dengan tangan berkacak pinggang. Cuaca terik membuat matanya agak sedikit menyipit karena silau. Keluar dari komplek ini! Jangan kotori perumahan ini! Teriak ibu yang berbaju merah pekat. Ini rumah saya! Apa urusan kalian? Sentak Mas Dendi seraya menantang. Loh, kalian zina! Masih tanya urusan kami apa? Sontak ibu itu lagi. Aku melihat satpam berdatangan melerai pertengkaran ini. Ada 2 orang satpam menghadang dan berusaha menengahkan. Maaf Pak RT, ini ada apa? Tanya satpam tersebut. Laki-laki ini diduga zina Pak, jawab Pak RT.
Saya dan Lili sudah menikah, enak saja dibilang zina. Timpal Mas Dendi. Aku menyaksikan ia mengatakan itu. Tak kusangka Mas Dendi begitu melindungi Lilis dari cengkraman warga. Mana buktinya kalau kalian sudah menikah? Tanya Pak RT dengan tegas. Ya nggak saya bawa, jawab Mas Dendi enteng. Semua yang ada di hadapan Mas Dendi meneriaki diiringi suara panci terdengar semakin berisik dan heboh. Usir dia, atau sekalian saja diarak, teriak salah satu seorang warga menambah suasana semakin panas. Tidak lama kemudian, Lilis keluar dengan keadaan rambut basah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, lalu bersembunyi di balik tubuh Mas Dendi. Tangan Mas Dendi nampak menggenggam pergelangan tangan Lilis. Namun lagi-lagi satpam berusaha menghadang. Sebaiknya semua warga bubar saja. Ini urusan rumah tangga orang. Tidak baik ikut campur. Jelas Pak Satpam membubarkan kerumunan. Minggir kata saya. Kalau tidak akan saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ancam Mas Dendi pada warga. Akhirnya mereka perlahan mundur sedangkan Mas Dendi mengunci pintu rumahnya. Lalu menggenggam lengan Lilis dan jalan perlahan ke mobil. Aku terus memperhatikan mereka berdua. Tidak menyangka ini yang terjadi. Aku pikir Mas Dendi laki-laki yang setia. Ternyata ia laki-laki hidung belang. Kamu diam saja, lihat suami membela seorang pembantu. Ia begitu melindungi wanita itu. Hasut Rahman setelah mematikan rekaman videonya. Aku terdiam karena tidak habis pikir dengan tingkah Mas Dendi dan merasa diri ini sangat hina karena kalah dengan wanita yang baru saja hadir sebagai asisten rumah tangga. Kamu wanita bukan berarti lemah dan diinjak-injak. Tambah Rahman lagi. Tenggorokan ini sedikit tersumbat dengan air liur yang menghambat. Panas. Dadaku kini seraya terbakar api. Rasanya ingin kuguyur saja dengan air es. Aku mengurutkan dada. Lalu menghela nafas sambil terpejam. Tunggu apa lagi, Ra? Suamimu itu memperlakukan pembantu bak seorang bidadari. Sedangkan bidadarinya yang berada di sebelahku ini diperlakukan seperti babu. Kamu kerja ikut banting tulang agar semuanya kebeli tanpa meminta dengan suami dan orang tua. Lantas wanita itu yang menikmati hasilnya. Rahman terus-menerus membuatku semakin tersulut emosi. Akhirnya aku tarik nafas dalam-dalam. Lalu bangkit dan melangkah setengah berlari ke arah mobil Mas Dendi sebelum dinyalakan mesinnya. Kini aku berada di depan mobil milik Mas Dendi. Awalnya ia tidak ngeh karena sedang memakai seatbelt. Namun ketika aku menggebrak mobilnya dengan telapak tanganku, keduanya sontak menyorotku penuh. Turun kalian! Sentakku dengan mata membulat. Kini bukan hanya mereka berdua yang menyorotiku. Warga yang tadi sempat membawa alat-alat masak pun menoleh dan fokus memperhatikanku. Mereka berdua hanya saling beradu pandangan. Lalu Mas Dendi membuka kaca mobil. Minggir! Teriaknya berani mengusir. Aku menggelengkan kepala sambil tertawa. Lalu aku nekat naik kap mesin mobil agar ia tidak bisa menabrakku. Gila kamu, Ra! Turun! Teriak Mas Dendi. Kulihat warga mulai menghampiri mobil. Masing-masing sudah menaiki lengan bajunya, lalu mengetuk pintu mobil dengan berbagai macam alat masak. Panci dan segala centong nasi menjadi senjata mereka. Turun kalian! Kini gantian mereka berdua disuruh turun oleh warga. Sedangkan Satpam sudah tidak berani melerai karena kini sudah tahu dari Pak RT bahwa akulah istrinya. Sebagian ibu-ibu ada yang memanfaatkan momen ini dengan menyebarkan secara langsung di media sosialnya. Aku perhatikan dari kap mesin mobil yang kutumpangi. Guys, di sini seru. Ada pelakor nih, nggak tahu malu. Kepergok istrinya nggak mau ngaku, malah ngancem kami seperumahan. Ucap terdengar suara ibu-ibu yang sedang melakukan siaran langsung. Aku mengangkat lengan baju dan menyuruhnya turun dari mobil sekali lagi. Turun sekarang juga, teriakku sekali lagi dengan mata membulat. Namun Mas Dendi malah membunyikan klakson. Ibu-ibu yang mendengar dan melihatnya pun sontak mengepung area mobil. Tidak segan-segan, ada beberapa orang yang memukul kaca mobil dengan keras.
Reaksi Lilis hanya menutup wajahnya. Beberapa orang terus membantuku meneriakinya untuk keluar. Kulihat area rumah Mas Dendi semakin ramai. Orang yang berlalu lalang di jalan pun singgah dan ikut menyaksikan kehebohan ini. Setelah beberapa menit dalam kepungan, Mas Dendi menautkan kedua tangannya di hadapanku seraya memohon. Aku membentangkan tangan ini dan menyuruh semua yang ada di sini untuk diam. "Tolong diam dulu, kita dengarkan laki-laki itu mau bicara apa," suruhku untuk menghentikan aksi. "Jangan lupa di-shot ya, supaya mereka tidak bisa macam-macam," suruhku pada beberapa orang yang memegang ponsel termasuk Rahman. Mas Dendi membuka kaca mobil sedikit. Ia takut dipukul memakai alat dapur yang sudah nyaris merusak mobilnya. "Zahra, kita bicarakan ini baik-baik. Semua ini salah paham," ucap Mas Dendi dengan setengah teriak. Kulihat wajah Lilis yang tertutup oleh 10 jarinya pun dibuka. Ia menoleh ke arah Mas Dendi. "Kamu bilang ini salah paham, Mas?" Aku mendengar Lilis berucap itu lirih. Matanya menggembun. Aku lihat ada rasa kecewa di matanya. "Please jangan ada acara ngambek. Kita lagi genting," celetuk Mas Dendi ku dengar sedang mengancam Lilis. Namun apa yang telah terjadi? Lilis membuka pintu mobil, lalu keluar dari mobil itu dan menghampiriku. Aku yang masih berada di atas mesin kap mobil pun terperangah melihatnya berani menghampiriku. Wanita yang rambutnya masih terlihat basah itu ikut naik ke atas kap mobil, lalu meraih tanganku dan memohon. "Bu, saya mencintai Mas Dendi. Tolong relakan Mas Dendi untuk saya," lirihnya membuat orang sekeliling bersorak. Wanita tidak tahu malu. Sudah jadi perusak malah minta direlakan. Situ sehat." Kedengaran kejam, tapi kata-kata yang tersirat dari mulut Lilis lebih sadis. Ia yang merebut, namun ia yang meminta aku untuk merelakannya. Aku tertawa geli. Apalagi ketika menyaksikan Mas Dendi yang berusaha menyuruh Lilis untuk turun. Rasanya bisa ikut gila jika aku menghadapi orang seperti mereka berdua. "Bu, tolong relakan Mas Dendi," lirihnya satu kali lagi. "Heh, kamu wanita murahan. Siapa juga yang sudi balik dengan laki-laki seperti itu? Makan saja sana, nikmati selayaknya ulat bulu sedang menikmati daun muda." Ejekku supaya ia sadar bahwa aku di sini bukan untuk mempertahankannya, tetapi memberikan pelajaran. Para warga yang tadinya ramai, kini mulai sunyi senyap. Namun ada salah satu seorang warga yang menyeletuk di hadapan semuanya. "Sekarang sudah jelas kan, mereka itu kemarin-kemarin zina," teriak salah seorang warga kencang dengan pertanyaan terdengar memastikan. Iya, bikin dosa kok di sini. Mending kita arak saja nih berdua, disaksikan istri sahnya," celetuk lagi di antara mereka. Namun satpam melerai lagi. Ia menahan untuk tidak melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan itu. "Jangan halangi kami," teriak mereka lagi. Mas Dendi menundukkan wajahnya, tapi tangannya berada di genggaman perempuan itu. Aku terluka melihatnya. Rasanya sulit kupercaya. Laki-laki yang kupilih sebagai kepala rumah tangga ternyata berselera seorang pembantu. Bukan karena gelar pembantu, tapi karena caranya yang telah merebut suami majikannya dengan cara yang kotor. "Sekarang saya tanya, apa kalian telah menikah?" tanya Pak RT meyakinkan sekali lagi. "Sudah," jawab Mas Dendi. Hatiku teriris. Luka ini tidak akan pernah kulupakan, meski sampai menua nantinya. "Ada buktinya?" tanya Rahman sambil menyoroti Mas Dendi. Mata keduanya saling beradu pandangan, seperti Mas Dendi sedang mengulangi memori sebelum melamarku dulu. Mas Dendi melangkah ke arah Rahman, lalu mengangkat kerahnya juga badan Rahman tinggi-tinggi. "Kamu ternyata ada di sini juga, mantan tunangan istri saya. Atau jangan-jangan kalian berdua ada main ya?" Mulailah Mas Dendi memutarbalikkan fakta. Ia marah seperti orang yang terzolimi, padahal justru ini sebaliknya yang terjadi. Rahman menendang Mas Dendi keras-keras. Ia pun meringis kesakitan. "Jangan kamu pikir aku gak punya bukti kebejatan kamu, Den,"
Aku tahu kamu dan Lilis belum menikah kan? Aku punya rekaman obrolan kalian berdua di kamar. Terang Rahman akhirnya membuka suara. Aku turun dari kap mobil, lalu turut menghampiri Rahman. Padahal sedari tadi ini yang aku harapkan. Ada yang memegang bukti perselingkuhan suamiku dengan pembantu rumah tanggaku itu. Kenapa baru bilang sekarang, Rahman? Kan kita nggak perlu mengotori tangan kita untuk adu argumen dengannya. Apalagi sampai aku naik kap mesin. Ucapku pada Rahman dengan nada datar. Mataku kosong, hanya ada kekesalan yang terpancarkan. Ibu-ibu bersorak, ada sebagian memberikan timpukan batu kecil pada Lilis. Ia menutup kepalanya dengan kedua tangannya. Jadi masih mau ngaku bahwa kalian itu pasangan nikah siri? Cetus semua warga bebarengan. Arak saja mereka, seru laki-laki berkaos putih. Hampir seluruh warga berteriak arak. Namun aku masih belum mendengar alasan Rahman yang sempat merahasiakan bukti mereka bukan pasangan diikat pernikahan. Man, kenapa dirahasiakan? Apa karena pekerjaan sebagai wartawan? Kalau iya, itu artinya kamu jahat, Man. Ucapku dengan mata berkaca-kaca. Namun Rahman menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Salah satunya pekerjaan, tapi lebih dominannya karena ingin memberikan efek jera dengan sedikit pelajaran, yaitu sanksi sosial padanya. Lagi pula, aku juga ingin membalas dendam dengan orang yang dulu memfitnahku, hingga pernikahan kita gagal, terang Rahman sejelas-jelasnya. Apa? Aku terkejut mendengar semua perkataan Rahman. Kemudian Rahman menghampiriku. Ia memberikan ponselnya ke telingaku sambil Rahman berbisik lembut. Kamu buka videonya saat suamimu melakukan hubungan intim dan berkata pada Lilis bahwa ia akan menikahinya. Bisik Rahman membuatku bergetar. Aku disuruh menyaksikan perbuatan dosa suamiku. Astaga, mana aku kuat. Mendengar ia memanggil suamiku dengan sebutan Mas saja, hatiku sudah runtuh. Apalagi mendengar desahan, bahkan rintihan. Kemudian aku memberikan ponsel Rahman kembali. Jari ini tidak sanggup mengusap layar ponsel yang berisikan perbuatan bejat suamiku sendiri. Kenapa dikembalikan? Tanya Rahman. Aku tidak butuh itu. Ya, hati kecil ini mengatakan bahwa sanksi sosial memang pantas mereka dapatkan. Sekarang tolong bawa kedua orang ini, lalu arak sampai ke rumah saya di perumahan klaster global. Seruku sambil berlalu pergi. Mungkin dengan cara ini, membuat para perempuan tidak tergoda dengan rayuan hidung belang seperti Mas Dendi lagi. Serta tidak akan ada lagi yang berani berbuat zina di tempat lain. Zahra, tolong jangan lakukan ini, teriak Mas Dendi. Aku sudah tidak peduli, Mas, jawabku pelan. Ponselku berdering terus-menerus, sebab berita siaran langsung yang ibu-ibu rekam tadi telah tersebar di jagat maya, dan teman-temanku pasti ingin menanyakan kebenarannya. Telanjangi saja nggak nih? Ada yang bertanya menyeleneh. Itu membuat kami semua hening seketika menghadap ke arah Mas Dendi dan juga Lilis. Mas Dendi dan Lilis benar-benar membuat darahku naik, mendidih bahkan membuat harga diriku diinjak-injak. Pertama yang kulakukan memanfaatkan situasi ini adalah mengamankan kunci mobil yang masih berada di dalam. Mas Dendi rela turun dari mobil demi Lilis. Ia melindungi sampah itu, bukan melindungi istri sahnya. Atau bahkan kata maaf saja aku tidak mendengar dari mulutnya. Setelah berhasil mengamankan kunci mobilnya, aku melangkah lagi ke arah dua sejoli itu. Kita arak sekarang, suruhku sambil mengibaskan rambut wanita itu. Bu, tolong jangan kurang ajar, ujar Lilis. Mas, kamu jangan diam saja. Istrimu sudah keterlaluan, seru Lilis terdengar sangat membuatku terkekeh. Ia yang kurang ajar, tapi aku yang dibilang sudah keterlaluan. Padahal tidak ada asap kalau tidak ada yang membakar. Warga menarik tangan Mas Dendi, begitu juga dengan Lilis. Sebagian ibu-ibu sangat kesal dengannya, tapi memanfaatkan ini semua dengan menyoroti Lilis ke media sosial. Ini ada hukumannya loh, teriak Lilis. Ada kalau kamunya kalem. Ini kan kamunya yang malah seperti nantangin istri sahnya. Sadar diri dong, dasar jalang. Umpat ibu yang baju merah.
Ia nampak kesal sekali dengan Lilis. Ayo kita arak saja, tapi tidak perlu ditelanjangi, suruhku padanya. Tapi di sini saja, supaya orang yang menyaksikan tidak ada yang berani melakukan hal yang sama, pinta Pak RT setempat. Kami semua bersiap untuk membawanya, tapi hanya diarak di perumahan ini saja, sebab klaster tempatku tinggal cukup jauh jaraknya. Mas Dendi tiba-tiba berlutut di kakiku, meminta untuk tidak melakukan apa yang aku inginkan. Zahra, tolong jangan lakukan itu. Aku rela melakukan apa saja, asalkan jangan arak kami berdua, pinta Mas Dendi. Aku berpaling sambil melipat kedua tanganku, lalu menoleh ke arah Lilis. Ia pun melakukan hal yang sama dengan Mas Dendi. Kita berdua sudah berlutut, itu kan yang ibu mau. Kami mengemis di bawah kaki ibu Zahra. Lilis sungguh malah membuatku emosi. Ia melakukan hal itu karena ingin dilepaskan dari warga. Sudah mbak, jangan kasih ampun. Nanti bakal banyak yang meniru. Asisten rumah tangga bisa-bisa tercoreng namanya gara-gara satu orang ini, tutur salah satu seorang warga. Saya selaku asisten rumah tangga sangat menyayangkan ada yang seperti wanita ini. Bukan menjaga martabat perempuan malah menjatuhkan. Sambungnya lagi. Ayo bawa dia, suruhku setelah berpikir satu kali lagi. Akhirnya mereka berdua dibawa keliling kompleks ini, tapi tanpa ditelanjangi. Sementara aku berada di belakang bersama Rahman yang sedang mengambil video untuk sebagai bahan berita di media fakta kehidupan. Ternyata Rahman bekerja di sana. Sebaiknya setelah ini aku juga akan berhenti bekerja di fakta kehidupan, tutur Rahman setelah menyudahi rekaman. Video yang sedari tadi dia ambil sudah cukup sebagai bahan laporan untuk bosnya. Kenapa? Bukankah setelah berita ini meledak kamu akan mendapatkan komisi, bahkan naik jabatan? Tanyaku heran. Kami berdua ngobrol sambil melangkah mengiringi Mas Dendi dan Lilis. Suara warga yang berseru membuat kami sesekali berhenti berbicara. Jangan ditiru, kalau tidak mau diarak seperti ini, teriak semua warga sambil berkeliling. Aku sudah berjanji, jika masalah aku dan suamimu sudah selesai, maka aku akan mundur dari pekerjaan yang harus ikut campur dengan urusan pribadi orang lain, jawab Rahman. Aku menoleh sejenak, lalu meraih ponsel yang sedari tadi berisik penuh notifikasi dari berbagai macam aplikasi. Beberapa pesan menanyakan berita yang tersebar di jagat maya, termasuk orang tuaku yang menanyakan apa betul berita itu. Ra, tadi aku lihat ada suamimu loh dan pembantumu. Kamu juga ada di situ. Ini serius gak sih? Bukan settingan kan? Tanya Linda sahabatku melalui pesan WhatsApp. Zahra, kamu yang suruh warga untuk menggeroyok anak saya ya? Itu tidak benar. Jika caranya seperti itu, nama baik mama dan papa jadi tercemar. Pesan selanjutnya dari ibu mertuaku. Pesan dari mertuaku ini yang membuat dadaku kembali bergetar. Nama baik yang ia pikirkan, bukan hatiku yang sudah jelas-jelas dilukai, diinjak-injak, bahkan sudah dirampas kebahagiaanku. Tapi yang dipikiran mereka hanyalah nama baik keluarganya. Mertuaku sudah tidak online. Ia mengirimkan pesan sudah dari 10 menit yang lalu. Sedangkan orang tuaku, mereka tetap merangkul dan memberikan semangat kepadaku. Zahra, kamu yang sabar ya. Mama sama papa mau ke tempatmu sekarang juga. Pesan itu membuatku tenang. Setidaknya lebih banyak yang menyayangiku ketimbang menyakitiku. Saat ini aku hanya bisa membaca pesan dari mereka, tidak bisa membalasnya dengan goresan jari. Terlalu banyak yang mengirim pesan, baik di WhatsApp, Messenger, dan juga di media sosial lainnya. Banyak yang menyebut namaku dari postingan yang diunggahnya dari video ibu-ibu yang viral. Lilis diarak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Begitu juga dengan Mas Dendi. Ia menutupi wajahnya. Namun dari video yang sebelumnya, orang-orang tentu dapat melihat dengan jelas wajah keduanya. Setelah ini, terserah kamu mau melakukan apa. Mau dijebloskan ke penjara atas tuduhan perzinahan, atau diselesaikan secara kekeluargaan. Semua itu tergantung pada keputusanmu, tutur Rahman. Aku akan melaporkan.
supaya keduanya mendapatkan efek jera. Hatiku sudah hancur. Mereka berdua pun harus hancur tidak tersisa. Timpalku membuat Rahman mengusap rambut ini sambil berkaca-kaca. Matanya menyorot penuh ke bola mataku, lalu menyunggingkan senyuman. Kamu itu kuat, pasti kuat. Kamu wanita hebat yang pernah aku temui dulu. Keputusanmu sudah benar. Namun kalau masih ada cinta yang tersisa untuk Dendi, pikirkan sekali lagi. Pesan Rahman. Enggak, cintaku telah sirna dimakan api dendam. Jawabku singkat. Perselingkuhan itu bukan hal yang sepele. Justru masalah yang paling berat dalam rumah tanggaku. Keuangan masih bisa istri membantu, bahkan menopang ekonomi seperti tulang punggung. Langkah Mas Dendi dan Lilis terhenti. Mereka berdua menoleh ke belakang sambil bersujud. Tolong, sudahi sanksi ini, lirih Lilis. Semua orang terpana dengan air matanya. Kami bukan pencuri, bahkan tidak merugikan kalian, tapi perbuatan kalian sungguh tidak berperi kemanusiaan, terang Mas Dendi dengan lantang. Sorak ibu-ibu hampir serentak. Kalian bukan pencuri, tapi sang pelakor adalah perampas, ejek ibu-ibu sambil tertawa. Iya betul, kalau tidak diberikan pelajaran, akan ada bibit pelakor seperti kamu ini, susul ibu yang lainnya. Aku menghampirinya, lalu menyuruh keduanya bangkit. Dengan kedua tangan ini, aku membantu Lilis dan Mas Dendi berdiri. Apa yang tadi kamu bilang bahwa perbuatan kalian itu tidak merugikan orang lain, itu sudah flashback lagi belum? Sudahkah berkaca sebelum berkata? Rugi saya banyak, perbuatan kalian bisa mengundang penyakit, dan saya beresiko. Paparku kini tersulut emosi. Dagu wanita yang kesehariannya mencuci baju dan memasak itu, aku dongakan dengan satu jari telunjuk. Kamu egois, Ra. Kita bisa selesaikan ini dengan secara kekeluargaan. Tidak seperti ini, sangat memalukan. Sanggah Mas Dendi. Aku menggelengkan kepala, sebab ia tidak sejantan yang aku pikirkan. Sedari aku memergokinya, belum sama sekali ku dengar Mas Dendi dan Lilis meminta maaf. Mereka benar-benar tidak menyadari kesalahannya, hanya fokus pada kesalahan kami. Tidak lama kemudian, terdengar suara sirine polisi memasuki perumahan. Aku dan Rahman saling beradu pandangan. Siapa yang melaporkan ke polisi, Man? Aku belum lapor, bisikku di telinga Rahman. Aku juga belum melaporkan. Kamu tenang saja ya, Ra. Rahman mencoba menenangkanku. Mobil polisi berhenti tepat di depan kami. Semua warga pasang badan menghampiri petugas kepolisian. Mereka bersiap dan tak gentar dalam menghadapinya. Tidak lama kemudian, beberapa motor datang. Ada 2 motor dan 3 orang menghampiri juga. Mama, Papa, teriakku. Ternyata kedua orang tuaku yang membawa polisi itu. Ternyata Mama dan Papalah yang melaporkan ini semua ke polisi. Karena Mama dan Papa merasa dikhianati oleh Mas Dendi yang dulu memohon-mohon padanya saat ingin menikahiku. Mama memandangku dengan tatapan penuh kasih, tapi ada amarah yang jelas di matanya. Zahra, mereka tidak boleh lolos begitu saja. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang harga diri kita sebagai keluarga. Papa mengangguk setuju. Benar, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami akan memastikan Dendi dan wanita jalang itu mendapatkan pelajaran atas apa yang mereka lakukan. Aku memeluk Mama dengan erat. Pelukan itu membawa ketenangan yang sangat aku butuhkan setelah semua yang terjadi. Mama, Papa, aku hanya ingin semua ini segera berakhir. Aku tidak mau melihat mereka lagi, ujarku sambil menangis pelan. Polisi meminta keterangan tambahan dariku sebelum membawa Mas Dendi dan Lilis ke kantor polisi. Aku memberikan penjelasan sejujurnya. Tidak ada yang kubuat-buat. Saat Mas Dendi dan Lilis dibawa masuk ke mobil polisi, aku melihat Mama dan Papa berdiri di sampingku dengan wajah tegas namun sedih. Ini yang terbaik untukmu, sayang, kata Mama sambil menggenggam tanganku dengan erat. Kamu terlalu berharga untuk terus disakiti seperti ini. Air mataku mengalir lagi,
Tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa lega. Aku tahu aku memiliki keluarga yang tidak akan membiarkanku terpuruk sendirian. Ketika mobil polisi mulai melaju, membawa Mas Dendi dan Lilis pergi, papaku memelukku dengan hangat. "Kamu harus bangkit, Nak. Hidupmu tidak berhenti di sini. Kami akan selalu ada untukmu." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pa, Ma. Tanpa kalian, aku mungkin tidak sekuat ini." Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku berterima kasih ke Rahman sebelum akhirnya aku pamit pulang. Aku belum mempunyai rencana apapun. Yang saat ini ada dalam pikiranku hanyalah ingin sampai ke rumah dan beristirahat menenangkan pikiranku. Aku bahkan belum siap untuk bertemu dengan Alesa, karena aku takut akan membuatnya kecewa karena harus kehilangan ayahnya. Namun aku harus kuat karena apa yang dilakukan Mas Dendi sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Sesampainya di rumah, aku merasa seperti baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadaku. Aku memutuskan untuk menggugat cerai Mas Dendi, sebuah langkah besar untuk memulai hidup baru. Di ruang tamu, Mama menyelimuti tubuhku dengan kain hangat dan duduk di sampingku. "Zahra, ingat ini baik-baik. Tidak ada cinta yang lebih penting daripada mencintai dirimu sendiri. Orang yang menghargaimu tidak akan pernah tega melukaimu seperti ini." Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Aku paham, Ma. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai diriku sendiri. Cinta tanpa rasa hormat dan kejujuran hanya akan menjadi luka." Papa menambahkan dengan suara lembut namun penuh makna. "Lebih baik sendiri dengan harga diri utuh daripada bersama dengan seseorang yang tidak tahu cara menghargai. Kami bangga padamu, Zahra. Jaga dirimu dan cucu kesayangan Papa ya." Aku memeluk mereka berdua dengan erat, merasakan kehangatan keluarga yang tak tergantikan. Hari itu, aku belajar bahwa keluarga adalah kekuatan sejati yang akan selalu menopangku, tidak peduli seberapa berat ujian hidup yang aku hadapi.